wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarofah. Saya di sini hendak melaksanakan tugas untuk memenuhi tugas UTS, yang mana dengan matkul ilmu terjemah Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi salah satu dari pelajaran yang di kelas, yaitu metode Granada. Metode Granada ini ditemukan oleh Shalihin Buya Hamid, yang mana melalui pengalaman beliau mengajar yang cukup lama, dan beliau dengan semangatnya agar bisa mencetak anak didiknya menjadi pandai dan lebih cepat dibandingkan waktu yang mereka habiskan. Untuk mempelajari yang menggunakan metode lain, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Granada. Terjemah Al-Quran dengan menghitung huruf yang diberikan nama Granada sistem 4 langkah. Metode Granada adalah metode terjemah Al-Quran kata per kata dalam menerjemah Al-Quran dengan memperhatikan susunan kalimat dalam bahasa Arab, dan juga dengan menggunakan rumusan sehingga memudahkan pemilihan kata atau kalimat. Metode Granada juga salah satu metode yang digunakan dalam menerjemah Al-Quran. Metode ini menggunakan 4 langkah. Yang pertama, menguasai komponen kalimat dalam bahasa Arab. Yang kedua, menguasai kata-kata tak berubah seperti kata tunjuk, kata penghubung yang bermakna yang, kata ganti, huruf bermakna. Yang ketiga, menguasai rumusan-rumusan Granada beserta aplikasinya. Yang keempat, latihan istiqomah dibantu beberapa alat seperti Al-Quran Terjemah Depas, Kamus Bahasa Arab Indonesia, Kamus Al-Quran Granada, Tafsir Ibnu Katsir, lembaran praktek. Untuk dapat menerjemah dengan baik dengan menggunakan metode Granada ini, pelajar harus bisa menguasai 4 langkah yang tadi saya sebutkan. Ada beberapa alasan dasar dalam penyusunan metode ini. Yang pertama itu adanya pemikiran bahwa Allah akan memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Hal ini mengandung pesan bahwa ada cara khusus untuk mempermudah mempelajari Al-Quran, baik bacaan maupun penerjemahan bahasa dan pesan-pesannya. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas kita untuk menerjemahkan pesan-pesan suci Al-Quran sehingga cahayanya dapat menerangi umat Islam secara keseluruhan. Karena dengan mengerti bahasa Al-Quran berarti akan mengerti pesan-pesannya juga, atau apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dengan berarti akan mendorong pada penghayatan dan pengalaman ruhani yang lebih dalam. Dan juga adanya keyakinan bahwa bahasa Arab dapat dimodifikasikan seperti bahasa Indonesia. Tujuan Granada ini untuk memiliki tujuan khusus dan tujuan umum, yaitu tujuan khususnya menghilangkan pendapat bahwa bahasa Al-Quran sulit. Pendapat ini harus segera dihilangkan, sebab jika tidak akan terjadi pemahaman tentang Al-Quran yang tidak akurat jika tidak dikatakan sebagai bentuk pemasungan terhadap usaha untuk memahami pesan-pesan Al-Quran. Jadi tujuan Al-Quran ini untuk tujuan metode terjemah
metode Granada ini untuk menghilangkan orang-orang yang berpikir bahwa Al-Quran ini sulit gitu. Tujuan khususnya masyarakat bahasa Al-Quran dalam pesan-pesannya agar bisa mengetahui pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran atau kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Dengan mengetahui terjemahannya kita bisa merenungi kandungannya juga dan bisa kita praktekkan dalam sehari-harinya gitu. Melaksanakan kewajiban menyabarkan ilmu-ilmu syariat yang antara lain adalah ilmu tafsir, sebab terjemah Al-Quran merupakan bagian dari dan proses menuju tafsir. Jadi dengan melaksanakan dan bisa mengetahui metode Granada ini, kita bisa menyebarkan ilmu-ilmu syariat yang bisa diambil dari apa yang ada dalam Al-Quran atau kandungan dalam Al-Quran. Dan juga sebab kita bisa mengetahui terjemah Al-Quran ini untuk tujuannya merupakan bagian dari proses menuju tafsir, agar kita bisa juga bisa menafsirkan setiap ayatnya. Jadi ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena segala sesuatu yang kurang itu dari saya dan yang sempurna itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.